Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video bahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak, acara yang ketiga dengan judul Constraint Layout. Saya Zidni Anasani Dai dengan NIM 23518936SV 23096 akan membawakan bahasan dan demonstrasi terkait constraint layout yang dibuat pada proyek kalkulator. Jadi selanjutnya, concern layout sendiri merupakan salah satu jenis layout yang lebih fleksibel dibandingkan linear dan relative layout yang telah dipelajari di acara sebelumnya, karena pada penerapannya bisa mengatur elemen UI-nya lebih bebas dan presisi sesuai keinginannya menggunakan unsur constraint dengan menghubungkan bagian-bagian dari antara elemennya. Dan nanti pada penerapan script-nya digunakan beberapa perintah script seperti yang nanti contoh ada end to end of yang akan membuat agar ujung kanan elemen sejajar dengan ujung kanan parent, dan ada bagian yang mengatur terkait start to start off, yang akan mengatur ujung kiri elemen agar bisa sejajar dengan ujung kiri parent, dan juga terdapat top to bottom off yang ditempatkan pada bagian dua elemen lain, sesuai elemen yang ID-nya sum elemen. Ini nanti bisa langsung dilihat pada script yang telah dibuat pada project kalkulator. Nah, kemudian, untuk bagiannya sendiri di constraint layout, juga ada bagian lain, seperti nanti end ke end, start ke start, itu nanti pada perintah script-nya akan menempatkan elemen di tengah secara horizontal, dan top ke bottom menempatkan elemen di bawah elemen lain atau di bawah batas layout jika dikaitkan dengan seluruh parentnya. Jadi di constraint layout ini sendiri bisa diatur lebih fleksibel dari elemen ke elemen yang lainnya dengan batasan yang sudah ditentukan. Seperti contoh di sini dari cat calculator ini, setiap bagiannya elemen ini, misalnya bagian editor ini nanti pada script-nya diatur agar bisa sesuai letaknya di bawah editor yang pertama ini dan juga ada di atas button-button yang ada di bawahnya. Kemudian langsung saja ke bagian script-nya terlebih dahulu. Jadi untuk bagian file yang diatur dimulai dari bagian activity main-nya. Untuk bagian activity main ini digunakan constraint layout yang memanfaatkan unsur scroll view karena untuk penerapannya sendiri, karena memiliki bagian UI yang terlalu panjang, bagian unsur-unsur elemennya dibuat ada di dalam mode scroll view agar nanti ketika di-run pada Android bisa dilakukan kegiatan scrolling. Scrolling ini sendiri nanti bisa membuat aplikasi kalkulator yang dibuat dapat lebih fleksibel. Kemudian di bagian bawah scroll view ini nanti diatur terkait Android-nya dan juga link app-nya dan juga tools yang digunakan pada elemen-elemen yang ditambahkan pada UI. Kemudian lanjut saja untuk bagian width dan height-nya untuk lebar dan tinggi diatur dalam mode match parent. Maksudnya agar mode scroll view ini untuk lebar dan tingginya diatur sesuai keseluruhan lebar layar induk atau parent agar bisa diterapkan di seluruh elemen yang menampilkan semua UI. Dan nanti untuk konteksnya akan dikaitkan dengan file di main activity Java di sini. Karena itu tadi di activity main diatur konteksnya main activity sesuai dengan file main activity Java ini. Kemudian baru setelah itu disambungkan script yang memberikan unsur constraint layout yang diatur terkait ID-nya dan untuk lebar dan tingginya menggunakan wedge parent dan wrap content jika nanti uh, lebarnya menggunakan unsur wedge parent dan height berkonten jadi sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada teks itu pada elemen unsur itu sendiri. Dan untuk selanjutnya juga diatur terkait background yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan unsur dari file yang ada di drawable dengan nama filenya background gradient. Background gradient inilah yang akan membuat bagian belakang dari tampilan di layar aplikasinya memiliki warna yang berbeda. Karena di bagian background gradient ini diatur terkait start color, center color, dan end color dengan angle-nya 90. Ini nanti juga bisa diatur pada bagian ini secara manual. Kemudian lanjut pada bagian yang activity main tadi, setelah diatur terkait background-nya yang memiliki gradient, itu akan langsung masuk ke bagian fungsi-fungsi kalkulatornya. Karena di awal digunakan judul, yang mana merupakan bagian dari text view, yang bertuliskan cat calculator dengan ID-nya seperti title, dan untuk pengaturan lebar dan tingginya itu wrap content. Jadi hanya dikaitkan dengan tinggi dan lebar bagian string ini sendiri, tidak keseluruhan parent seperti sebelumnya tadi. Dan juga diatur terkait margin top-nya yaitu 32 dp, jadi nanti dengan bagian batasan atas ini nanti memiliki nilai jarak sebanyak 32 dp. dp ini adalah singkatan dari density yang nanti bisa menjadi satuan untuk
mengatur terkait elemen-elemen di visualnya. Jadi maksudnya kalau misalnya nanti juga ada bagian satuan lain, ini SP. SP itu nanti, singkat dari scale. Kalau scale ini nanti lebih ke bagian, teks-teks atau string. Jadi untuk, huruf-huruf ini menggunakan satuan SP, dan kalau untuk terkait jarak itu seperti margin, itu nanti menggunakan yang satuan dp. Dan di sini yang menjadi ciri khas dari constraint, jadi karena dia, seperti constraint lewat ini memiliki batasan yang diatur agar nanti bisa disesuaikan dengan parent-nya, jadi keseluruhan lebar layar HP-nya. Lanjut, untuk selanjutnya terdapat, animasi. Jadi di sini saya menggunakan suatu animasi yang saya download pada, gambar kucing ini, itu bagian dari Lottie Animation. Jadi di bagian res ini saya juga membuat suatu folder bernama raw yang memiliki bagian file kucing file JSON. ID-nya seperti ini, kemudian untuk lebar dan tingginya juga ada, dengan batasan terkait layout constraint-nya, dan ini juga terdapat bagian ciri khas dari constraint terkait bias. Kemudian lanjut pada bagian constraint start to start off agar bisa bagian awalnya nanti bisa sesuai dengan parent-nya. Diatur juga terkait autoplay agar nanti animasinya bisa langsung berjalan sendiri. Jadi autoplay-nya diatur dalam mode true gitu. Kemudian untuk loop-nya juga diatur agar dalam mode true, dan dipanggil agar bagian, animasi ini ada di dalam folder raw dengan nama kucing. Kemudian untuk fungsi dari input angka pertama yang dimiliki dari edit text di sini, dengan ID-nya juga diatur, kemudian untuk lebar dan tingginya, dan untuk margin start, margin top, margin end, jadi untuk bagian jeda antara elemen yang di atasnya maupun di bawahnya sudah diatur juga, dan terkait constraint-nya diatur agar bagiannya nanti, end to end, start to start off, top bottom off, itu nanti agar sesuai letaknya batasan dengan, parent-nya. Lanjut, untuk bagian input angka yang kedua, di sini diatur terkait bagian-bagian yang sama seperti edit text yang pertama karena tidak jauh berbeda, hanya saja untuk ID-nya memiliki tulisan yang berbeda karena nanti ketika dipanggil di bagian fungsi script selanjutnya, itu memiliki fungsionalitas yang berbeda, memiliki nilai variabel yang berbeda jika tadi untuk nomor yang pertama ini nanti sebagai number yang kedua. Nah, ini diatur juga untuk constraint-nya jadi batasan dengan elemen-elemen yang lain. Kemudian untuk bagian-bagian button yang disediakan di sini, pertama terkait tambah perkalian, yang nanti pada aplikasinya menggunakan, teksnya silang di sini X, dan untuk ID-nya BTN multiply. Nanti diatur agar letaknya ada di end to start of BTN, divide, jadi mereka sejajar gitu, start-nya sama seperti bagian yang divide. Di sini juga bisa dilihat terdapat panah, ini nanti juga sebagai salah satu efek dari script-nya di sini karena dia mengatur, end to start of BTN, button divide ini. Kemudian untuk start to start off karena parent disesuaikan dengan seluruh lebar layarnya, kemudian untuk top bottom off agar sesuai dengan, letaknya di bawah dari edit text di number 2. Ini kan karena ID-nya number 2, number 2. Jadi di sini diatur agar layout constraint-nya di button yang perkalian, ini ada panahnya juga, itu ada di bawah dari bagian edit text number 2 ini. Kemudian tidak jauh berbeda, seperti nanti ada tambah bagian, perkalian, pengurangan, dan sebagainya. Dan itu nanti akan diatur terkait batasan-batasan dari constraint layout-nya. Ini juga bisa dilihat tanda panahnya di sini muncul sebagai efek dari penggunaan constraint layout yang memiliki batasan. Dan untuk selanjutnya terdapat bagian text view hasil. Yang penting adalah dia memiliki tanda panah dengan tombol penjumlahan, karena untuk batasannya sendiri, di script dia diatur agar berada di bawah ID yang memiliki tulisan btn add miliknya penjumlahan ini tadi. Button lagi change theme. Jadi agar memiliki tampilan yang lebih menarik, saya menambahkan button yang bisa mengubah tema dari kalkulator tersebut. Nanti bisa diatur logikanya pada bagian selanjutnya di file main activity Java. Karena di sini masih yang file activity main.xml, jadi hanya terkait UI, UX-nya saja, tampilan dari desainnya saja. Nah, untuk image view ini juga bisa langsung diatur, dia menambahkan langsung menggunakan unsur palette. Di sini bisa dipilih image view. Nah, di sini bisa di-drag sini. Kan di sini sebelumnya saya sudah menambahkan di bagian drawable itu melakukan copy dan paste untuk gambar cat. Jadi untuk gambar sendiri nanti bisa secara manual, misalnya di sini terdapat gambar cat, nanti disalin, dan agar bisa muncul di bagian sini, dilakukan copy paste secara manual. Saya klik ke kanan dan diklik paste. Nah, nanti ini bisa menambahkan bagian file cat tadi. Selanjutnya pada activity main juga terdapat text view.
Sama seperti tutorial yang dilakukan di lab kemarin, yang menampilkan teks dari keterangan berita dengan menggunakan unsur text view. Diatur terkait warna, stylenya, font family, dan untuk constraint layoutnya sendiri, itu diatur agar batasannya merupakan batasan parent, jadi keseluruhan dari induknya. Dan untuk letaknya ada di bagian bawah dari image view yang kedua ini, milik gambar kucing yang ada di drawable tadi. Jadi kalau tadi kalau activity main merupakan bagian XML yang mengatur UI dari desainnya, kalau di main activity Java ini mengatur terkait fungsi-fungsi logika yang dilakukan apabila nanti ada interaksi dari pengguna yang menggunakan kalkulator. Jadi di awal terdapat bagian yang mengatur package-nya dari bundle Java Calculator ini nanti, dan di bawahnya import bagian unsur-unsur yang digunakan untuk memberikan fungsionalitas yang digunakan pada elemen yang ada di tampilan tadi, dan untuk deklarasi publikasi yang merupakan main activity, dan untuk bagian variabel-variabel yang digunakan pada komponen UI-nya, ada edit text, dari bagian-bagian angka yang dimasukkan nanti. Kemudian untuk button-nya sendiri, hingga change theme, dan untuk text view-nya itu untuk menampilkan hasil, dan terkait constraint layout-nya merupakan bagian dari root layout. Dan di bawahnya untuk menghubungkan variabel dengan komponen di layout activity main. Jadi di sini unsur find view by ID ini nanti mengatur terkait variabel yang telah ada pada activity main agar bisa dipanggil di main activity Java dengan unsur find view by ID. Ini built-in change theme yang ketika diklik akan menimbulkan suatu dialog yang memiliki pemilihan, nanti bisa langsung dipraktekkan saja di demonstrasinya. Kemudian untuk tombol kalian pembagian dan selanjutnya dari button-button yang telah dimunculkan tadi, itu kalau misalnya nanti perkalian sesuai fungsi Java, itu menggunakan kalkulasi dari bintang, kemudian bagian menggunakan slash, dan di sini juga diatur terkait ID, masing-masing ID-nya, dan juga diatur terkait fungsi untuk melakukan operasi kalkulasi. Untuk operasi kalkulasi ini, jadi terkait number one dan number two di edit text di bagian sini, itu nanti di bagian operasi kalkulasi ini memiliki variabel number one dan number two, number satu dan number dua, yang mana apabila nanti dilakukan validasi, jika input dari salah satu bagian ini kosong, ada sebuah pengecekan dengan logika if, jika nanti yang pertama kosong dan yang kedua kosong, akan ditampilkan toast. Jadi sama seperti acara sebelumnya, ditampilkan tulisan harap masukkan kedua angka dengan nilai tipinya double. Jadi ketika nanti menghitung, memiliki fungsi dari perintah parse double, bagian dari parse. Operasi kalkulasi berdasarkan tombol, masing-masing tombol yang diklik, itu karena beberapa bagian. Apabila nanti yang dipilih adalah case bintang, yang dilakukan adalah perintah nomor satu, bagian dari kotak yang pertama, dengan angka yang kedua, itu nanti dilakukan perkalian. Nah, nanti juga diatur terkait untuk logika if-nya, apabila nomor yang kedua, untuk nomor yang kedua itu nanti isinya 0, maka akan ditampilkan toast agar memberikan informasi bahwa tidak bisa membagi dengan 0. Jika sudah, nanti akan ditampilkan dari hasil kalkulasinya dan dilakukan terkait ada animasinya juga dengan hasil, tulisannya hasil, dan ada tulisan untuk bagian hasilnya result nanti setelah ditambahkan, dan ini kan dimasukkan pada variabel result. Selanjutnya pada bagian menampilkan dialog pilihan tema, ada 3 pilihan tema yang ditampilkan, yakni case yang pertama untuk dark mode, case yang pertama light mode, dan neon. Nah, nanti diatur terkait tampilan-tampilannya seperti title-nya itu nanti warnanya putih dan sebagainya, nanti itu diatur agar sesuai color yang cocok pada dark mode. Kemudian bagian akhir untuk terkait animasi interaktif pada tombolnya. Jadi ketika nanti tombolnya diklik itu diberikan animasi yang memiliki durasi 200. Teks hasil itu diberikan animasi dengan durasi 300. Ini bisa langsung ditampilkan pada bagian running-nya dengan emulator. Dan yang perlu diperhatikan juga, yakni ketika tadi saya karena menggunakan bagian dari animasi Lottie, yakni di sini kan saya menggunakan unsur dari File JSON. JSON ini juga perlu diatur importnya, implementasinya ditampilkan pada build Gradle F agar nanti bisa digunakan bagian dari unsur Lottie tersebut. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan scroll view, bisa dilakukan scrolling editornya, edit text-nya. Nah, di sini diatur agar memiliki nama desimal sebagai desimal gitu nanti. Bisa berpengaruh pada hasilnya nanti. Yang saya pilih adalah case perkalian dulu button kalian. Nah, di sini yang ditampilkan adalah hasilnya yaitu 56,0. Nah, karena dia memiliki tipe desimal tadi dengan metode parse. Nah, ini sesuai dengan pengaturan pada hasil tadi. Nah, di sini dilakukan animasi. Jadi ketika ditampilkan, nah itu ada animasi. Kemudian untuk dikurangi sama, jangan beda sesuai dengan case yang dipilih pada bagian ini. Nah, kemudian apabila keduanya telah sama-sama berhasil,
kemudian semuanya button sudah berhasil di sini tadi. Kemudian, ada button yang menambahkan interaktivitas. Nah, ada 3 bagian option yang mengatur terkait tema-tema, sesuai case yang dipilih. Misalnya saya memilih dark mode, nah ini nanti bisa sesuai karena di sini telah diatur bahwa background-nya akan diatur ke warna black. Begitu juga apabila saya memilih light mode, di sini saya memilih white, dan untuk teksnya di sini, set, text color-nya dan sebagainya ini pada warna hitam. Kemudian untuk apabila neon, nah di sini dipilih. Dan jika sudah, nanti di bagian bawah juga bisa dilihat ada gambar kucing sesuai pada image view yang telah ditambahkan sebelumnya di activity main. Nah, dan pada penerapannya sendiri, karena di sini ada unsur desain, ini bisa memudahkan ketika nanti dilakukan penyusunan terkait UI UX hanya dengan dilakukan drag pada bagian palette dengan mengatur menulis di sini. Jadi dengan calculator ini digunakan fungsi-fungsi memanfaatkan constraint layout pada bagian scroll view. Disimpulkan bahwa, terkait constraint layout ini jika dibandingkan dengan jenis-jenis layout yang sebelumnya, jika linear layout itu lebih sederhana, merupakan jenis layout yang paling simpel dan sederhana, karena hanya mengatur terkait tata letak yang linear, jadi hanya satu arah, sumbu X atau sumbu Y, bisa vertikal atau horizontal. Jika relatif layout itu bisa relatif atau bisa diatur terkait dengan elemen yang lainnya, dan lebih fleksibel dari linear layout, namun jika constraint layout memiliki batasan-batasan dengan elemen yang lainnya. Jadi lebih fleksibel, paling fleksibel di antara kedua layout sebelumnya ini tadi. Dan karena paling fleksibel itu tadi mengurangi kebutuhan nested layout. Jadi nested layout ini terkait penulisan pada skripnya yang lebih banyak karena menggunakan constraint layout bisa hanya diatur terkait peletakan batasannya saja seperti tadi ada untuk end to end, start to start, agar bisa sejajar atau diatur lebih lanjut terkait dengan batasan elemen yang lainnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.